Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sallim Allahumma salli wa sallim wa karim wa alim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puja hanya milik Allah. Kita haturkan semua puji untuknya dan rasa syukur atas semua nikmat yang Allah telah turunkan untuk kita semua. Allah telah anugerahkan untuk kita semua nikmat yang alhamdulillah di pagi ini Allah sudah bangun kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kita satu kesempatan untuk bermajlis ilmu dengan para guru kita di MKI. Dan itu adalah sebuah nikmat iman dan Islam. Buah dari nikmat dan Islam itulah kita istiqamah dalam kebaikan. Salah satunya dengan hadir dalam majlis ilmu. Dan tentu menjadi keistiqomahan kita salah satunya adalah bersedekah di pagi hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan amal kita. Allah terima semua amal kita dan menjadikan amal-amal pemberat timbangan di akhirat kelak. Salawat tering salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, dan kita doa mudah-mudahan Allah juga memberikan salawat dan salamnya untuk para sahabat beliau, untuk keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Jemaah yang bukan Allah, di pagi ini insya Allah kita kembali berjumpa dalam satu bahasan yang sangat penting, apalagi tema yang sangat berkaitan dengan eh, cita-cita utama kita, yaitu baiti jannati, surga yang kita ingin rasakan di akhirat kelak, tentu ingin kita rasakan juga di dunia. Dan inilah sebuah pernyataan yang ketika saya baca pernyataan Imam Ibnu Hanifah, Imam Ibnu Taimiyah, menjadi satu pengingat untuk kita semua betapa ketika kita eh, merasakan surga di dunia, sungguh kita juga insya Allah akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Tentu surga yang di dunia menjadi salah satu cara pandang yang harusnya menjadi milik orang-orang beriman. Surga yang seperti apakah yang mudah-mudahan kita bisa rasakan di dunia ini. Dan inilah sebuah surga yang menjadi bahasan kita, baiti jannati, yaitu rumahku, surgaku. Karena ketika surga ingin dirasakan di dunia, tentu salah satunya diwujudkan dalam bentuk kita merasakan surga di rumah kita. Kenikmatan kenikmatan yang kita rasakan tentu bukan seperti yang kita bayangkan, bagaimana orang-orang kafir merasakan dunia dengan dengan limpah kenikmatan yang eh, didasari dengan syahwat. Tapi kenikmatan yang kita rasakan, yang Allah turunkan, yaitu adalah sakinah, ketenangan. Bukan berarti karena harta yang berlimpah, bukan karena kesehatan yang terus kita rasakan sepanjang eh, hayat kita, tapi sungguh bahwa Allah juga memberikan rasa sakit kepada kita sebagai penggut dosa. Allah juga memberikan kekurangan-kekurangan yang mungkin juga kita alami, dan sungguhnya bagi orang yang beriman tidak menjadikan kita tidak merasakan surga di dunia. Wabil khusus kita merasakan surga di dalam rumah tangga atau dalam keluarga kita, menjadi bagian yang paling utama yang harus kita syukuri. Dan insya Allah kembali akan dibahas oleh Ustaz, eh, guru kita, Saudari Al-Jambari, Hafizullah Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan Bapak bisa bergabung dengan kita untuk sama-sama membahas bagaimana sih para guru kita memahami tentang surga itu. Dan tentu mudah-mudahan kita juga bisa mengambil hikmah, inspirasi dari para guru kita dalam membina keluarganya, dalam membangun rumah tangganya. Dan inilah satu pembahasan penting yang insya Allah akan dibahas ya. Ustaz Dodi masih belum hadir ya. Dan zaman Allah tentu menjadi sebuah pengingat untuk kita. Mari sama-sama kita jadikan hari yang penuh berkah ini, hari yang selalu didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah,
berkahi untuk umatku di pagi harinya. Dan pagi hari yang penuh berkah tentu diisi dengan amal-amal soleh. Alhamdulillah kita sudah bangun dalam keadaan sehat walafiat yang harus kita syukuri, dan juga keberkahan pagi tentu dilalui kita oleh kita dengan cara-cara melakukan amal-amal soleh dari mulai ibadah wajib maupun ibadah sunnah, ke tilawah Quran, dan juga bersedekah menjadi alhamdulillah ke eh, rutinan kita yang alhamdulillah setiap pagi diingatkan oleh sahabat-sahabat kita semuanya. Dan zikir pagi tentu menjadi salah satu kerutinan kita alhamdulillah. Eh, Admin selalu membuka dengan bacaan-bacaan zikir pagi ya di Zoom ini, dan mari kita sama-sama yang belum hafal bisa mengikutinya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini juga jadi pengingat untuk kita semua betapa zikir pagi dan petang menjadi satu eh, kewajiban sungguh ya, kewajiban kita untuk terus melakukannya, merutinkannya, insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Saudara Al-Jambari. Ahlan Saudadi, kaifa halukum? Asbahtum bi khairin? Alhamdulillah, kullu bi khairin wa asbah sabah surur wa sabahul apa lagi ya? Banyak kan. Insyaallah tabarakallah. Tidak hanya Alhamdulillah, sabah syukurlah. surur, tapi sabah khair, sabah syukur, Iya, Masya Allah. masalah ya. Dan ketika kita kumpul tiap pagi saya ada sebuah rasa yang susah diungkapkan Ustaz. Rasa kita berjumpa dengan orang soleh kemudian saling mendoakan. Ini apalagi Kalau kenikmatannya. sama orang soleh, iya Ustaz. Tapi kalau sama orang salah model kayak aneh, enggak lah. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan Allah jaga kita dari kesalahan ya. Ya, Kalau tidak karena dijaga oleh Allah, ya tidak mungkin kita bisa berbuat istiqomah dalam kebaikan saja. masalahnya itu, manusia ini tempatnya salah. Kan Insyaallah. al-insanu ma'al khata wan nisyan kan. Memang ya tempatnya. Jadi berkeluarga itu justru menjadi ajang memaafkan berulang kali. Beberapa ulama menyatakan seperti itu. Dan itulah surga sesungguhnya ya. Betul. Justru Nah, dengan masalah itu kita jadi punya amal. Masya Allah. Bisa bersabar atas itu atau mensyukurinya. Baik, Sani Baiti Janati. Insya Allah kita akan bahas ya, Jamaah Imro, Insyaallah. tentang rumahku, surgaku. Surga tentu kalau dibayangkan memang tidak bisa terbayangkan bagaimana nikmatnya surga di akhirat kelak ya. Tapi ada satu surga kenikmatan yang setelah Allah turunkan di dunia ini, yaitu keluarga kita. Dan bagaimana kita melaluinya menjadi satu kewajiban tentu ya bagi kita semua orang-orang beriman. Kita ingin mendapatkan surganya di akhirat, ya surga di dunia juga harus kita miliki, yaitu dengan baitil jannati. Tafadhol masykur Asad. Baik. Syukur jaza. Kemudian khairul jaza. Kata Allah di kuliah itu. Amin, amin, Allahumma. Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Sehat udah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. nubi Khairan. khairin. Allahu Ya, Akbar. Masya Allah. Tidak ada hal yang paling kita bahagiai kecuali Allah SWT karuniakan semuanya Mana di dia? hidup kita. Nggak tahu saya mana dia. Mana dia? Nggak tahu ya. WNI ya. Jadi eh, kebersyukuran kita terhadap apa yang Allah SWT berikan. Rasulullah SAW menyatakan begini. Apabila di pagi hari itu semua yang kita butuhkan ada semua. Kita diberikan sehat, masih ada rumah untuk bernaung, dan kita masih bisa makan hari ini. Maka dunia adalah milikmu. Itu kan luar biasa banget ya. Jadi kalau kita melihat bahwa cara Rasulullah SAW mengencourage kita dengan persoalan yang paling sedikit sekalipun gitu ya. Rasulullah SAW selalu berusaha untuk menghadirkan itu. Nah, yang akan kita bahas pagi ini selain salawat
kehadirat beliau alaihi wassalam, dan begitu pula para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Berharap bahwa semoga kita menjadi golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma. Amin. Dan kita juga sampaikan kepada Allah bahwa mudah-mudahan seluruh pembina, pengurus, dan seluruh keluarga kita, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, senantiasa Allah SWT berikan ampunannya untuk yang sudah wafat. Bagi yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk bisa menghadirkan apa yang kemampuan hayatnya di surga. Amin. Bapak Ibu yang untuk Allah SWT, ketika berbicara tentang baiti jannati, rumahku, surgaku, maka kalau tadi Ustaz Holis mengatakan kita tidak bisa membayangkan surga itu seperti apa keindahannya, karena itu yang istilahnya gifted, itu primanya dari kausa yang kita lakukan sekarang. Kan kalau kita hidup di dua babak, mohon izin kita sama-sama refer kepada surat yang kedua, ayat yang ke-28. Punten. Surat yang kedua, ayat yang ke-28. Di situ Allah SWT Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi Allah SWT memberikan 5 fase. Mengapa kamu menutup diri dari cahaya kebenaran yang datang dari Allah, padahal kamu dulunya dijadikan mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi dan dihidupkan lagi, dan kepada Allah lah kamu dikembalikan. Ini bagian yang kemudian Allah SWT memberikan gambaran bahwa kita dihidupkan 2 kali, hidup yang pertama dan hidup yang kedua. Yang dari awal ada 2 kematian, ada 2 kehidupan. Mari kita lihat. Kita ngurut dari mulai awal sampai akhir. Yang awal, kematian yang dimaksud adalah karena kita belum ada di hidup yang pertama. Hidup yang pertama ketika kita keluar dari perut ibu kita. Kita beresin dari awal dulu ya. Jadi saya ingin kita memahaminya secara konstruktif. Bapak Ibu buka surat yang ke-7 ayat yang ke-172. Di sana Allah Subhanahu wa taala jelas menyatakan bahwa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatahum min duhurihim wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apa yang dimaksud di situ ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh kita dari tulang sulbinya masing-masing kita yang belum ada, artinya masih dalam keadaan ruh. Allah SWT kemudian mengumpulkan kita di satu alam ruh yang kalau ditanya kita kapan terjadinya, wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu. Dan semua orang, baik yang sepuh, yang muda, yang baru lahir, yang masih bau kencur gitu ya, itu dikumpulkan semua. Dan Allah SWT meminta persaksian kita ketika itu, yakni alastu bi rabbikum, apakah engkau menjadikan aku sebagai Tuhanmu? Apakah kalian semua
menjadikan aku sebagai Rabb, sebagai pemeliharamu, sebagai pemilikmu, sebagai pengurusmu, sebagai pemberi kenikmatanmu, sebagai yang mutlak bagimu, sebagai yang berwenang atas. Maka semua kita menjawab ketika itu, bala, syahidna, betul, kami menjadikan engkau sebagai Rabb kami. Nah, ini adalah syahadat pertama kali bagi setiap kita yang kemudian Allah SWT lalu melihat kita masuk ke fase yang berikutnya. Apa itu? Mari kita lihat di surat 16 ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sungguh Allah lah yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, proses canger, nggak tahu apa-apa. Terus kemudian Allah SWT menggerahkan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan nurani. Dua piranti dengan satu prosesor. Pendengaran, penglihatan secara fungsi, bukan uzunun wa ainun, bukan telinga dan mata, tetapi pendengaran dan penglihatan. Sehingga kalau kita melihat bahwa Allah SWT mengkaruniakan begitu banyak hal luar biasa dalam hidup kita, bagi yang normal mungkin menjadi biasa mempunyai pendengaran dan penglihatan. Pertanyaannya adalah, apakah setiap yang terlahir pasti punya pendengaran dan penglihatan? Pak Ibu. Saya ulang ya. Tidak semua orang. Apakah setiap orang terlahir dengan pendengaran dan penglihatan? Tidak semua. Iya, Berarti ayatnya salah. benar. Loh, gimana tuh? Penglihatan tapi pendengaran dan penglihatan. Fungsinya yang Al-basar bukan berarti mata. Oke, begini. Bismillah. Penglihatan tidak bisa. Allah karim. Penglihatan dan pendengaran, diawali dengan pendengaran, pendengaran penglihatan. Ketika saudara-saudara kita yang tunarungu, apakah mereka bisa mendengar dengan telinga? Enggak, jawabannya. Tetapi apakah mereka bisa menerima pesan dari isyarat? Jawabnya iya. Iya. Maka pendengarannya fungsinya dipindah ke mata sebagai alat untuk menerima pesan. Iya. Jadi mendengar dalam tanda kutip. Begitu juga dengan tuna netra yang alat penglihatannya tidak diberikan kemampuan untuk melihat. Kita istilahkan tunanetra. Atau bahasa sederhananya buta. Kemudian, kalau kita dalam keadaan yang sama, lagi mati lampu, maka yang terjadi, apakah penglihatan kita dicabut oleh Allah SWT? Iya, karena gelap gulita. Tetapi, kemampuan kita kemudian dipindah, kemampuan penglihatan itu dipindah. Kemana larinya dipindahnya? Ke tangan. Waktu itu matanya terpejam nih, karena nggak kelihatan apa-apa. Waktu itu naruh lilin sebelah mana ya? Maka kalau nggak salah di yang keempat sebelah kiri. Maka kita otomatis itu kayak punya giroskopik gitu di kepala kita, kemudian kita bisa tahu langkahnya, bisa melangkah ke lemari gitu. Tapi tangan kita sambil gerayang. Setelah itu ngitung 1, 2, 3, 4.
buka laci tuh kan bener ada lilin, tinggal korek ada di mana dan terus. Masya Allah. Jadi penglihatan dipindah ke tangan. Maka pertanyaannya balik lagi, apakah setiap yang cuman secara fungsi, tapi alatnya yang dipindah. Nah, itu di fase yang pertama. Kehidupan yang pertama. Nah, kehidupan yang kedua adalah setelah kematian. Ini justru babak kehidupan yang sebenarnya. Karena dihidupkan, ini nanti sambungannya dikembalikan. Hidup ini dihidup di sangkakala yang kedua dan kemudian dikembalikan kepada Allah lewat urutan dari mulai mahsyar, gitu ya. Dari mulai mahsyar, mizan, sirat, dan seterusnya. Sampai ke surga. Dan kita semua pasti, saya nggak pakai insya Allah, pasti masuk surga. Gitu. Amin ya Allah. Iya, tapi butuh amalan konkret. Iya. Nah, baiti jannati berbeda dengan jannati hakiki. Jannati hakiki yang ada di akhirat sana adalah given. Yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita yang berislam. Yang meniadakan ilah lain hanya Allah saja. Tetapi ketika bicara tentang apa istilahnya, bagaimana menjadikan rumah kita itu seperti surga, itu semua bentuk ikhtiari. Jadi kitalah yang menciptakan rumah kita seperti surga. Kitalah yang berikhtiar untuk supaya rumah kita seperti surga. Surga yang ada di bayangan kita. Kira-kira di surga itu katakanlah tidak ada kamar mandi, katakanlah tidak ada kamar tidur, adanya ruang tamu semua. Kalau kita ngebayangin bagaimana hidup di sana, nggak ada tidurnya, nggak ada istirahatnya, nggak ada pocong, senang-senang aja. Kan kita kalau di rumah, itu kan di ruang tamu menjadi bagian yang semua hampir kegiatan kita betul-betul nyaman dan santai itu di ruang tamu. Terlepas dari masalah ruang tamunya bareng sama ruang keluarga, kalau orang yang berkecukupan mungkin dia pilihkan antara ruang tamu gitu dengan ruang keluarga. Ruang tamunya agak di depan, ruang keluarganya di tengah. Dan biasanya untuk mendesain ruang keluarga yang nyaman itu pasti milih tempat duduknya yang nyaman sesuai dengan gaya pikiran kita. Kemudian kita pilih bagian yang kemudian setiap apa yang kita inginkan itu muncul dalam konteks yang kita tahu bahwa Allah SWT melihat konsep itu tapi versi dunianya. Artinya gini, kalau kita ingin menghadirkan sesuatu itu di surga, maka versi kitanya, gitu ya, versi duniawinya, itu yang harus kita hadirkan. Pasti bersih, pasti wangi, gitu kan, namanya ya surga. Jadi kalau surga dunianya saja sudah nggak bersih, nggak wangi, gitu, ya bukan surga namanya. Gitu. Mana ada surga model kayak begitu. Nah, di surga itu ada begitu banyak tebaran senyum. Karena isinya cuma bahagia, 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 dan bahagia. Jadi yang dicari sama manusia yang sekarang itu bukan kebahagiaan sebetulnya. Tapi lebih kepada ketenangan. Karena kebahagiaan hanya bisa akan dicapai ketika kita menginjakkan kaki kita di surga. Jadi kita cari apa? Ketenangan. Coba berikan saya satu saja ayat atau satu saja hadis yang menyatakan bahwa dalam pernikahan, dalam keluarga, itu butuh kepada sesuatu yang namanya cinta. Saya kok nggak lihat. Tetapi justru perhatian, rasa kasih, itu yang jadi bagian yang Allah SWT sebutkan dalam begitu banyak ayat. Yuk kita refer kepada surat yang ke-30 ayat 21 ayat undangan. Hampir semua undangan pakai itu. Kecuali saya pakai surat 24 ayat 32. Allah Karim.
Ketemu, mari kita pretelin satu-satu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah. An khalaqalakum, Allah ciptakan bagi kalian. Min anfusikum, dari golongan kalian. Bukan jin, bukan malaikat, bukan kuda, gitu. Bukan gorila, bukan orangutan, tapi dari jenis kalian sendiri. Gitu. Tapi jangan diterjemahkan versi LGBT-nya ya. Karena kalau dari jenismu sendiri, homo dong. Gitu ya. Maka Allah SWT menyebutkan dengan gender. Li taskunu ilaiha, agar engkau merasa sakinah terhadap perempuan. Berarti, dimana perempuanlah yang harus memberikan rasa tentram. Jadi kalau ada surga di dunia, ada surga di rumah kita, itu adalah surga yang isinya adalah perempuan yang menenteramkan. Bukan perempuan yang gampang sebel, bukan perempuan yang sumbu pendek, bukan perempuan yang merengut, mengkerut, cemberut, cembetut gitu ya. Banyak yang kemudian tidak memahami bahwa apa yang Allah SWT nyatakan di ayat ini adalah sebagai sebuah kode keras buat para wanita agar dia mampu mengelola perasaannya ada di level tengah atas. Tengah bawah tekan. Gitu. Artinya isinya cuma positif, positif, dan positif. Tapi kemudian ketika ada di bawah itu, biasanya di bawah tekanan dan seterusnya, akhirnya penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, dan seterusnya. Disuruhnya untuk ada di tengah dan ke atas. Mari kita lihat berikutnya ayatnya. Wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan. Ya, dan Allah jadikan. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah ini perlakuan. Warahmah itu kasih. Jadi kalau kemudian kita melihat bahwa ada orang yang mentreatment pasangan tidak dengan bagian yang penuh dengan kasih, maka nggak akan muncul. Artinya gini, ada seorang mufasir Mesir yang menyatakan bahwa kata khalaqa yang di awal tadi dengan kata ja'ala yang kedua, di frasa yang kedua, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, ya, wa ja'ala bainakum, antara kalian berdua. Antara kata khalaqa dengan ja'ala, kalau khalaqa Allah mutlak yang bikin, tetapi kalau ja'ala itu harus muncul dua-duanya. Jadi ketika kita tahu bahwa berarti kalau nggak ada mawadah dari salah satu perlakuan yang mengistimewakan pasangan, maka warahmanya juga nggak akan muncul. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau kemudian kita menyediakan sesuatu kepada pasangan tanpa diminta, tiba-tiba ngambil secangkir gelas, mungkin hobi kita air hangat, atau hobi kita minum susu hangat kalau pagi, kalau sore itu coklat atau kacang hijau atau apalah gitu ya, yang ketika kita rekam betul bahwa ketika kita berikan itu kepadanya ada impresi yang ada kenikmatan, masya Allah, yang menyenangkan begitu. Nah, maka diingat-ingat apa yang bikin dia tenang, apa yang bikin beliau tenang. Gitu. Jadi dicari kesenangannya. Maka munculkan itu sebisa mungkin, entah itu teh, entah itu kopi, entah itu apa bentuk perhatian. Maka sebagian orang menggunakan bahasa cinta untuk menerjemahkan itu. Ada yang lewat kata-kata, ada yang lewat physical touch, ada yang lewat act of service,
ada yang lewat hadiah, ada yang lewat perhatian dan seterusnya. Maka itu adalah sebuah bentuk ikhtiari dari kita untuk kemudian kita bisa hadirkan itu. Nah, kuncinya adalah ketika kita yang harus menghadirkan, kita tidak boleh berpatokan kepada pasangan. Kita tidak boleh berpatokan kepada mertua, tidak boleh berpatokan kepada orang tua, tidak boleh berpatokan kepada anak, tidak boleh berpatokan kepada siapapun untuk bisa memunculkan ketenangan yang versi kebahagiaannya orang. Jadi yang kita harus munculkan apa? Kita yang membuat orang menjadi tenang dengan keberadaan kita. Dan ketika kita menenangkan, menenteramkan, maka itulah kebahagiaan yang dimaksud. Jadi Baiti Jannati ini sekali lagi bentuk ikhtiari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat beberapa teknik membuat keluarga yang Baiti Jannati. Ada bukunya Dale Carnegie, beliau seorang tokoh kepemimpinan dari Amerika berkebangsaan Kanada. Beliau menulis 91 ciri pernikahan yang bahagia. Dua di antaranya saya nggak suka. Harus punya anak anjing sama harus punya kolam renang. Waduh, susah mewujudkan yang satu kalau kita miara anjing. Satu kira pahalanya hilang gitu. Terlepas dari punya sabun tanah atau tidak gitu. Kemudian kalau harus punya kolam renang itu berarti setidaknya berapa tuh biaya perawatannya, kan mesti pompa harus ada karena sirkulasinya biar nggak berlumut ya kan, belum klorinnya, belum garamnya, belum macam-macam tuh dikasih ini itu apa segala macam. Untuk yang punya kolam renang tuh pasti tahu betul tuh ada orang khusus yang ngurusin itu gitu ya. Dan sirkulasinya harus benar, dan milih air juga nggak bisa sembarangan. Dan itu membuat kita menjadi, oh kalau punya kolam renang kayaknya bahagia rumahnya. Itu kan versinya Dale Carnegie. Ya kita ambil versinya Rasulullah SAW. Nggak susah, nggak sampai 91. Cuma 3. Cuma 3. Apa itu? Mohon izin. Saya mohon izin berbagi ya. Allahu Akbar. Mimpi. Ini dia. Selesai. Ini dia. Duh, kok hilang? Sebentar saya berbicara ini. Sini. Oke, yang ini aja kamu. Bentar. Maaf ya. Nah, ini dia. Oke. Oke. Ini dia. Izin berbagi ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi menjadi 3. Ini dia. Kelihatan nggak nih? Kelihatan udah. Oke. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW kalau ingin punya pernikahan yang bahagia cuma 3 ini. Qaulun dan ma'ruf. Kata-katanya pilih yang baik. Ada nggak Rasulullah SAW pernah panggil istrinya dengan nama panggilan yang buruk? Nggak ada. Kalau kita gitu ya, saya nggak tahu. Di kita kadang-kadang kalau lagi sebel sama pasangan, Ibunda Aisyah itu kalau lagi sebel sama Rasulullah SAW,
beliau mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Demi Tuhannya Ibrahim. Eh, jadi nggak menyebut nama Rasulullah SAW. Terus qaul bil ma'ruf ini bagian yang kemudian berikan nama panggilan atau sebutan sayang untuk keluarga kita. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu eh, pernah mendengar saya manggil istri dengan sebutan cinta. Anak yang pertama saya sebut sebagai sweetie. Kadang-kadang dalam bahasa Arab saya panggil halawa. Halawa itu manisku. Gitu. Sweetie itu anak manis. Gitu. Yang kedua, pretty. Saya sebutnya kakak cantik. Atau kalau dalam bahasa Inggris saya sebutnya gorgy. Dari gorgeous. Yang ketiga saya sebut smarty. Ya, si cerdas. Yang terakhir saya panggilnya madu, honey. Memang namanya ada Hanifah. Untuk apa? Saya niru Rasul aja. Jadi berusaha untuk menghadirkan itu. Meskipun lagi sebel, tetap saya manggilnya cinta. Gitu. Itu sempat mengintimidasi beberapa jamaah memang. Jadi ada beberapa jamaah yang tidak diperlakukan semanis itu, gitu ya, oleh keluarganya. Begitu pas ada Allah beberapa jamaah main ke rumah gitu, saya manggil istri gitu, cinta, itu malah jamaah yang jawab iya Ustadz, loh salah gitu, saking mereka tidak pernah diperlakukan sama pasangannya begitu, artinya munculkan yang seperti itu gitu. Nah ini yang kemudian membuat kita menjadi uh, ikhtiari atau memunculkan bahwa itulah gunanya kemudian di kita ya, kalau di Arab mungkin hanya panggil nama cukup dan itu sopan menurut mereka gitu ya. Maka eh, ada bagian yang kok di kita entah itu manggil Mas gitu. Ada yang apa? Saya nggak tahu. Bapak Ibu manggilnya I gitu ya. Eh, ada yang yang gitu ya, ada yang macam-macam tuh ya. Kalau lagi sebel asal jangan jadi peyang aja tuh ya. Kalau jangan kalau lagi sebel jadi ayam, bebnya jadi bebek gitu ya. Terus nah, sayangnya bukan sayur atau barang saya, tapi sayangku gitu ya. Nah ini Rasulullah SAW selalu berusaha untuk itu. Orang-orang yang mereka lakukan luar biasa. Mereka menyebut bagian anggota tubuhnya pada orang lain. Kalau Bapak Ibu sering dengar saya sama Ustaz Halis apa menyapa pagi gitu ya. Assalamualaikum ya Habibi, wahai sayangku. Dan itu biasa di Mesir, Syria itu orang-orang biasa. Eh, kalau kita tanya Bu Nini, kalau ke mana lagi umroh gitu, itu pusat-pusat kami, motoris kami itu kalau nelfon para supir bis, itu supir JMC atau supir transportasi yang mau nganter kita, entah itu mau nganter koper atau apapun gitu. Itu kami biasa memanggil dengan Assalamualaikum ya Habibi. Padahal kalau diterjemahkan secara sederhana, Habibi itu sayangku. Coba bayangin sama supir loh. Assalamualaikum sayangku. Kalau di kita, waduh, bisa perang itu. Siapa tuh sayang-sayang gitu ya. Dan Rasulullah SAW itu menyebut Ibunda Khadijah sebagai Ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Padahal yang Habibullah siapa? Beliau alaihissalam. Kepada Ibunda Aisyah dipanggil Ya Humairah, wahai sang pemilik pipi merah.
Dan itu bagian yang ditiru oleh begitu banyak orang di Mesir dan Syria sampai sekarang. Itu mereka menisbatkan eh, apa yang ada pada dirinya itu untuk orang lain. Misalnya, ya aini, wahai mataku. Ya, eh, ya eh, sayyidi, wahai Tuanku. Gitu. Ya, ya kolbi, wahai jantung. Dan seterusnya. Itu eh, betul-betul luar biasa sih kalau kalau saya bilang gitu. Kalau andai di kita apa namanya manggil kita punya sebutan-sebutan yang indah begitu, kita sudah berupaya untuk ikhtiari mengikuti apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadirkan, yaitu qaulun bil ma'ruf. Nah yang kedua, Rasulullah SAW ta'muruna bil ma'ruf, mengajarkan kebaikan. Ya, mengajarkan kebaikan. Artinya kalau kemudian mengajarkan kebaikan ini bagian daripada ketika kita memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan dalam beberapa persoalan di kehidupan kita. Jadi yang betul-betul eh, kita ingin sampaikan, Rasulullah SAW itu mengajarkan kebaikan. Kalau ada keburukan-keburukan dari pasangan, maka tutupi. Kita orang yang paling berhak untuk bisa nutupin itu. Gitu. Jadi contoh yang sederhana misalnya, kita tahu bahwa ada makanan atau ada sajian yang seharusnya pasangan kita tidak bisa menikmati itu karena kendala macam-macam. Misalnya dia sudah parah ginjalnya sehingga nggak boleh makan kacang. Tapi dia kepengen makan satenya kan bukan makan kacangnya. Maka maka biasakan eh, bukan langsung memarahi. Itu kan ada kacangnya, nggak usah. Langsung ambil kacangnya mungkin di apa dipukul-pukulin ke piringnya gitu ya atau ditorehin gitu. Bahkan dalam kasus tertentu guyur tuh saus kacang pakai air. Setelah itu dikeringin pakai tisu jadi cuma dagingnya doang yang dimakan. Kalau mau lebih romantis lagi, mungkin sebagian orang jijik. Dia apa? Dikelamutin, dijilatin, dihabisin kacangnya. Biar kacangnya aku yang makan, kamu dagingnya aja. Ah, itu Masya Allah. Bahkan kalau Rasulullah SAW waktu memberikan susu kepada Ibunda Aisyah itu memastikan bahwa yang bekasnya Ibunda Aisyah itu diputer sama Rasulullah SAW sampai beliau dapat bagian yang bekasnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian diminum dari arah yang sama. Masya Allah. Itu romantisme yang Rasulullah SAW hadirkan seperti itu. Ajarkan kebaikan-kebaikan. Yang ketika misalnya ada istri yang masih belum senang pakai rok. Ada istri yang masih belum senang pakai kaos kaki. Ada istri yang masih belum senang pakai jilbab lebar. Dan seterusnya. Maka ajarkan kebaikan. Artinya kita berupaya bagaimana caranya teknik kita untuk mengajarkan kepada beliau. Kayaknya pakai yang kemarin itu yang lebih lebar itu bagus deh ya aku beliin kemarin. Kayaknya pakai yang ini kaos kakinya di-matchingin kayaknya lucu. Sehingga ada keinginan untuk dia berada dalam posisi yang disukai sama pasangan. Maka ajarkan kebaikan. Nah yang ketiga, ada yang ingat nggak tadi? Yang ketiga apa ya? Ada yang sempat nyatet nggak? Bergaul dengan kebaikan. Iya, mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf ini adalah pergaulan yang baik. Pergaulan dengan baik itu dalam pengertian kita pelihara. Kita berupaya untuk kemudian menghadirkan kecintaan yang sesuai dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadirkan. Bahkan
dalam ada berzifaf, dalam bersenggama, kita bersetubuh dengan bercinta dengan pasangan, itu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghadirkan contoh yang sangat luar biasa. Jangan langsung main hajar bleh gitu. Jangan kayak cowboy gitu langsung dilompatin kudanya langsung dikekang. Jangan. Betul-betul bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mohon izin sharing lagi. Ada bersifat Allah. Ada bagian yang kita diminta untuk mencium. Mana ya? Jadi dikatakan sebisa mungkin kita sampai saya share lagi. Hal-hal yang mewujud. Mewujud. Kelihatan nggak ya? Oke, baik. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika seseorang dari istri-istrinya padahal Rasulullah SAW sedang ini berjumpa istrinya pakai sarung menjumbuh. Artinya tidak harus selalu berakhir dengan itu. Nah nih, siapapun di antara kamu janganlah memperlakukan istri sebagaimana seekor hewan itu bersenggama. Tapi hendaklah dengan perantaraan. Perantaraan itu gimana? Kalau bahasa kita petting, kissing, necking gitu ya. Jadi dibelai-belai, dicium-cium gitu. Ini saya ngomongin ini khawatir banyak yang nggak sepaham. Mohon izin. Karena ini bagian yang kemudian ya keluarga. Tapi banyak yang masih bujangan kayak ini. Malah diajarin yang enggak. Udah ngajarin yang masih bujangan. Banyak yang bujangan kayak ini. Kalau tidaknya ngaku bujangan. Baik. Ala kulihal. Kalau kemudian kita ingin menghadirkan pergaulan dengan baik, mempergauli dengan baik, maka kata-katanya pilih yang bagus, ajarkan kebaikan dengan santun, maka menggauli pasangan itu dengan muasyarah bil ma'ruf tadi. Sehingga kalau istilahnya gini, perempuan dikasih Mbak Rani Wijayanti ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada, Bude. Kalau Mbak Rani kan punya emas, Kang Dan juga nggak ada ya. Kira-kira perempuan dikasih emas 5 gram gitu, senang nggak ya? LM. Senang. Senang ya. Tapi ngasih dilempar ke mukanya, pak gitu. Ya nggak mau lah. Jadi bukan masalah ngasih emas, tetapi bagaimana cara kita memberikan itu. Dan banyak video yang ketika makan dia sengaja bikin candid video gitu. Dia pasang candid video, dia pasang lagi apa segala macam. Dia meleng itu, terus kemudian hadiahnya itu tertaruh depan mukanya. Terus nggak notice gitu kan.
Begitu ngelihat senyum-senyum, ini buat aku. Wah, itu seru itu kayak gitu-gitu. Tapi maksud saya gini, caranya kemudian menjadi sangat luar biasa. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Bahwa dalam manajemen, put the right man on the right place in the right time, itu udah biasa. Dan Rasulullah SAW punya in the right way. Jadi the way of deliver the message itu yang penting. Itu makanya Rasulullah SAW disegani oleh musuhnya, disayangi oleh sahabatnya. Karena he knows how to treat people in the right way. Jadi semua orang berusaha untuk disenangkan berurusan sama Rasulullah SAW. Dan tidak ada seorang pun yang berurusan dengan Rasul SAW kecuali dia merasa dicintai. Jadi kalau bahasa kitanya apa ya? Apa tebar pesona ya? Tapi padahal nggak begitu. Rasulullah SAW itu penuh karisma. Dan setiap orang yang berhadapan dengan Rasulullah SAW itu dia langsung merasa dicintai. Kenapa? Rasulullah SAW begitu perhatian. Kalau salaman nggak pernah ngelepas duluan. Kalau ngomong itu pakai badan. Di kita kadang-kadang ngobrol pakai HP. Astagfirullahaladzim. Iya udah ya ngomong aja ngomong. Insya Allah. Dan kadang-kadang yang paling bikin apa namanya? Paling sering bikin pasangan sebel itu ketika kita pakai apa? Earpod. Gitu. Ketika pakai earpod eh, ada bagian yang kadang-kadang kita jadi apa istilahnya? Jadi nggak dengar apa yang diomong. Dalam neuroscience yang Ibunda Aisyah Dahlan, eh, dokter dan ustazah, beliau sampaikan, itu memang ada lag antara laki-laki dipanggil di panggilan yang kelima, baru ngeh. Nah yang begitu tuh bikin berantem, kalau nggak paham. Ala kulihal. Baitul Jannati adalah bagian ikhtiari yang kita harus hadirkan, kita harus upayakan. Nggak semulus seperti apa yang kita bayangkan pasti. Gitu. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa di setiap masalah itu ada celah surga, maka disitulah peran amal bermain. Wallahu a'lam. So, saya kembalikan dulu ke Ustaz Haris. Mudah-mudahan Allah ridha atas apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, karena menciptakan Baitul Jannati di rumah itu PR yang insya Allah setiap kita bisa melakukannya, asal jangan berharap kepada pasangan. Karena kalau kita mengerjakan hanya karena Allah, nanti kita lihat bagaimana Allah SWT membahagiakan kita. Allah ada. Tafadhol Mas Ustaz. Baik, Alhamdulillah, syukur tabarakallah. Silakan jamaah, ini momen yang sangat penting untuk kita saling berbagi ya, untuk sama-sama evaluasi kembali tentang keluarga kita. Tadi ada beberapa prinsip yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, qaulun ma'ruf, kemudian ta'muruna bil ma'ruf, dan tadi yang terakhir wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya, muasyarah, mempergauli dengan juga baik. Silakan yang ingin sharing nih, kayaknya semua sudah menikah di sini, Ustaz. Kemungkinan ya. Ada yang belum juga nih. Ada yang Kalau belum ada ya? Mbak Aulia, Oleh belum ya? iya. Belum. Tapi ini memang pendidikan eh, apa namanya, seks ini memang sangat penting sebenarnya ya, dan Ya. kebanyakan tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah, padahal itu bagian yang syariat sesungguhnya ya, yang harus dipahami tentang adab-adab dalam berumah tangga, dalam berhubungan dengan pasangan gitu ya. Sayangnya memang ini sebuah pelajaran yang tidak jarang ditemukan ya di sekolah-sekolah, padahal itu sebuah kewajiban. Silakan Bu Dan Zulfia. ya, dan boleh diajarkan dan boleh dipahami karena itu hadis ini. Silakan Bu Zulfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih ingat saya Ude Sylvia. Masih lah, Bu Zulfia mah nggak terlupakan. Bukan. Jadi
Eh, Kalau Suaranya misalnya agak nih, keras, Bu. Ini tipis banget. oh, halo, Ustaz, halo, Ustaz, halo, halo, Iya, halo, ya, silakan Bu. iya. Jadi kalau misalnya nih, ada seorang suami yang bertaaduk, eh, tapi tidak izin sama istri yang pertama. Nah, dia tetap dengan mindsetnya bahwa dia pengen bertahan dengan dua orang istri, sedangkan istri yang pertamanya sudah merasa sering diperlakukan tidak adil ya sejak ada yang kedua. Apakah boleh kalau istri yang pertama itu menggugat gitu, meskipun meskipun suaminya marah, nggak boleh. Pada intinya istrinya, suaminya tetap maunya dua gitu. Sedangkan istri yang pertama ya merasa tidak Ya, adil sejak awal sudah tidak dikasih tahu kalau beliaunya sudah nikah lagi gitu. Udah ya. mohon Baik, mohon pencerahannya. Baik Bu Zubia. Sudah menangkap ya, udah ya? baik, Bu. Baik, Bu. Sudah ketangkep pesannya. Insya Allah. Baik, Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Dalam kasus poligami memang tidak ada kewajiban suami itu izin kepada istri. Ya. Terus bagaimana jika menurut istri yang pertama suami dianggap tidak adil dan kemudian bolehkah seorang istri kemudian meminta cerai? Ada beberapa kasus yang kemudian kita perlu dudukkan kepada ini bukan karena saya laki-laki pengen menang sendiri, enggak. Tapi beberapa ulama menyatakan kalau ada istri yang masih dinafkahi sama suami, masih diberikan haknya, kemudian hanya karena perasaan dia merasa tidak adil di suami dan kemudian dia minta cerai, maka dia tidak mendapatkan baunya surga karena tidak ada alasan untuk dia minta cerai. Artinya kecuali kalau ciri daripada sikot taklid termunculkan tidak dinafkahi, gitu ya. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasannya kekerasan fisik ya, bukan kekerasan yang sifatnya psikis, bukan batin, tapi lahir. Gitu. Ditinggalkan 6 bulan lamanya, gitu. Tidak ada kabar dan seterusnya. Ya, yang begitu kalau kemudian itu ada, maka ada eh, celah untuk kita melakukan khulu, gugat cerai. Silahkan kalau memang perlakuannya setidak adil itu. Tetapi ketika suami masih ingin mempertahankan pernikahan, masih kepengen menafkahi dua-duanya, dan mungkin bagian yang merasa tidak adilnya, kalau kita lihat Rasulullah SAW juga tidak pernah merasa bisa adil, bahkan dalam beberapa kasus gitu. Nanti coba deh ngobrol sama ustazah atau ustadz yang menjalankan. Kalau saya kan cuma teori nih, gitu ya. Artinya ya tahu ilmunya, tetapi untuk melakukan kan kata beberapa ustadz, poligami itu bukan untuk dibicarakan, untuk diwajarkan, tapi untuk dijalankan. Artinya bagian yang kemudian kita harus tahu betul ini jadi mudarat untuk keluarga atau tidak dan seterusnya, maka butuh perjalanan panjang. Tidak semua orang yang kemudian kebolehan itu bukan keharusan. Boleh, boleh. Tapi apakah keharusan? Bukan. Bahkan poligami itu dalam beberapa tahapan bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah, dan bahkan bisa menjadi wajib dalam beberapa kasus. Nah ini perlu kita perhatikan satu-satu. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi belajar lagi soal uh, ta'adud itu. Karena kalau kita lihat posisi uh, perempuan sangat tidak beruntung ketika dia ada di posisi sendiri. Amal untuk dia dapatkan dari suami dia nggak akan dapatkan. Iya, iya. Bayangkan, coba sekedar gandengan saja merontokkan dosa.
Makanya saya sering bilang sama kawan-kawan, sering-sering ajak suami buang sampah, gandengan. Dosa kehapus itu, bisa rontok, dosa di antara kedua. Bahkan dalam beberapa bagian yang Rasulullah SAW menyatakan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram itu lebih baik ditusuk ubun-ubunnya dengan besi panas. Karena apa? Bukan mahram. Tapi kalau mahram, kira-kira berpahala nggak? Oh, berpahala. Iya. Gitu. Bahkan menyentuh dalam tanda kutip, ya. Kita belajar tentang adabus sifat bahwa harus harus masuk ke dalam sebuah pemahaman yang kita ikuti itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendatangkan cintanya Allah, yang mendatangkan ampunan dosa, yang mendatangkan keriduan, yang mendatangkan surga, yang mendatangkan kemenangan yang agung. Terlalu banyak ayat yang bertebaran tentang itu semua. Jadi balik lagi, gitu ya. Kalau memang dia betul-betul bisa memperlakukan istrinya, meskipun mungkin menurut istrinya dia nggak baik, gitu. Atau nih Bu Cahaya ini, ya. Kalau misalnya suami masih menahan istri pertamanya dengan baik, tapi hatinya si istri sakit, bukankah tujuan pernikahan sudah luntur? Seperti kita semua tahu, tujuan pernikahan salah satunya untuk mendapat ketenangan hati. Betul. Masalahnya begini, eh, kalau kita menikah itu untuk mendapatkan cintanya pasangan, ini yang salah tujuan. Para ulama bilang begini, menikahlah dengan orang yang bertakwa, karena ketika dia tidak lagi mencintaimu, dia akan menjalankan pernikahan karena Allah. Wah, dari status WA itu bisa dibikin di story-nya, bisa dibikin dari story-nya real tuh. Oke, ada yang mau nulis ulang? Menikah bertakwa, karena ketika dia tidak lagi mencintaimu, dia akan menjalankan pernikahan karena Allah. Karena kalau menyendiri, itu coba deh tanya deh. Ini ada Teh Dian, ada Mbak Din di Wonogiri. Sendiri itu nggak nyaman. Karena memang Allah bikin begitulah ya. Artinya gini, kalau emang ada jodoh dan kemudian bisa berjodoh dengan seorang pria yang bertakwa gitu ya, bukan nggak mungkin mereka bisa membuka hati, dan banyak yang kemudian menginginkan untuk amalnya sampai dia wafat itu jadi istri. Artinya dia punya punya banyak amal loh untuk suami itu. Nggak cuman sekedar ngedadarin telur, ngangetin makan, bikin minum, nyiapin ini itu apa segala macam dan seterusnya, dan semuanya berpahala. Maka di dalam keluarga itu Rasul SAW juga memerintahkan kepada para pria, terutama dalam khutbah wada, ittaqillah hafin nisa, bertakwalah kepada Allah untuk urusan perempuan. Kenapa? Karena perempuan lebih pakai perasaan, laki-laki lebih pakai logika. Ketika menikah itu sebetulnya menyempurnakan agama. Saya mencoba mencari apakah ada yang menyebutkan atau dalil qat'i, entah ayat, entah hadis, mohon dikoreksi saya kalau saya keliru, yang menyatakan bahwa pernikahan itu ibadah. Saya belum nemu ya. Tapi bahwa anggapan tentang itu ada. Gitu. Anggapan tentang itu ada. Bahwa pernikahan itu adalah ibadah paling lama. Saya kok nggak lihat ya. Saya ngelihatnya justru pernikahan itu adalah cara untuk Allah SWT menghadirkan amaliyah untuk kita. Artinya gini, kalau pernikahan itu Allah jadikan sebagai tempat mencari ketenangan hati, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala jadikan pasangan kita itu sebagai cara Allah untuk memperkuat kita, mempersabar kita, mempertangguh kita, mempertegar kita.
mengokohkan kita untuk urusan kita sama Allah. Jadi yang didahulukan Allah, bukan suami. Nah kalau misalnya begitu, artinya pernah ingat nggak? Saya pernah sampaikan bahwa berurusan sama pasangan itu, kalau memang ini jalan ke surga, saya ikhlas. Maka saya sering katakan kepada istri, dengan semua kekuranganmu, engkau sempurna untukku. Karena Allah yang milihin ke kita. Kira-kira nih, kalau mau saya tanya agak kasar nih, kira-kira Allah nggak becus milihin pasangan buat kita itu? Kok sampai pasangan kita kayak gitu sama kita? Coba. Nah, ini Bu Dwi bilang apa nih? Wahai para wanita, saat dilanda sedih nggak ada yang peduli, hidup rasanya berjuang sendiri, sungguh dirimu tidak menyertakan Allah dalam perjalanan hidup. Tuh, bukan saya ngomong lo ya, Bu Dwi. Baik. Teh Nadia, mangga teh. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang konteks keluargaku surgaku atau rumahku surgaku deh. Ya. Itu sejauh mana ya? Terkadang saya sering kali melihat ada yang di rumah itu bersama indah gitu, tapi ketika di luar rumah itu bareng-bareng itu kayak nggak indah gitu. Nah, bagaimana menciptakan rumahku surgaku itu di mana aja gitu, dengan makna yang sesungguhnya gimana deh? Baik, baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah SAW mengatakan, boleh nggak kita bermesraan di luar rumah? Ada nggak? Nggak ada. Tergantung. Nggak ada. Nggak boleh. Nggak boleh bermesraan di depan orang banyak itu nggak boleh. Karena apa? Nanti ada orang hasad, ada orang dengki, ada orang iri. Jadi kalau di luar ya biasa-biasa aja. Suami istri mungkin gandengan biasalah gitu. Tapi nggak usah lah yang pakai apa bersihin apa guratan bibir yang bekas disikat, ada yang melintir bersihin satu, apalah habis makan risol mayonesnya belepetan gitu misalnya gitu ya. Itu bagian yang ya biasa saja lah gitu. Kadang-kadang apa kalau lagi di rumah pakai baju dinas gitu di rumah, itu apa kue tiaunya kemana-mana gitu melintir gitu ya, kan ada kue tiaunya tuh apa tali apa tuh plat jambi itu melintir gitu. Nah, itu misalnya dibenerin gitu, itu di rumah bisa begitu. Tapi kalau di luar sebaiknya ya memang tidak gitu. Nah tinggal bahasanya begini, bahasa kesepakatan. Kalau dia nggak mulai, kita yang mulai. Misalnya gini, kenapa ada suami yang nggak mau meluk pinggang istrinya ketika di luar rumah? Karena dia nggak kepengen lekuk tubuh suaminya, lekuk tubuh istrinya dinikmati sama orang lain. Karena begitu kepegang pinggangnya, pinggangnya segitu tuh. Nanti orang jadi, wes bagus juga ada orang, keren juga. Nah bini orang, repot gitu. Jadi kalau cuma sekedar gandengan, misalnya umroh gitu ya, umroh gandengan boleh nggak Ustaz? Boleh. Karena ada mazhab yang membolehkan. Hanafi, Maliki, Hambali membolehkan. Misalnya ya nggak membolehkan. Terus dan seterusnya. Itu bagian yang ya ini masalah kesepakatan aja sih. Apa namanya? Apa saya bilang? Sewajarnya saja. Kalau ingin tetap membuat baiti fikuli makan gitu ya. eh, Rumah itu jadi tempat dimanapun atau jannat fikuli makan atau surga di semua tempat yang nggak bisa juga gitu. Karena nanti akan ada orang yang kemudian melihat kita dengan mata ain. Ada orang melihat kita, katanya ngerti agama kok di luar rumah kayak begitu. Ah, itu jadi sampai ukuran-ukuran itu kemudian menjadi sangat sangat normatif gitu. Seperti itu Teh. Punten. Punten udah maksudnya salah Mangga. satu tangannya tuh kalau di luar misalnya gampang marah gitu, tapi ketika di rumah enggak gitu. Misalnya seperti itu gitu. Iya, mungkin penyebabnya kali dicari kira-kira apa yang bikin dia marah.
untuk hal yang sama. Misalnya seperti macet atau ada telat atau apa gitu Apa? kayak Seperti apa? misalnya macet marah gitu-gitu loh. Nah, oh, itu masalah sumbu pendeknya aja. Kalau di rumah kan nggak macet. Itu nggak usah dicari apa permasalahannya. Eh, Mungkin bisa diajak diskusi. Misalnya gini, ini ntar lagi kalau macet, kayaknya kita perlu belajar. Doa safarnya menjadi penting dibaca nggak? Saya kalau sama eh, anak-anak itu menikmati perjalanan. Kenapa? Karena kita bisa ngumpul satu ruangan, bisa murojaah bareng-bareng, bisa nyeramahin mereka gitu, bisa bisa intim ke mereka kalau satu perjalanan. Bahkan saya sering jelaskan ke mereka, tahu nggak apa arti doa safar itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi keluarga kami biasa nyanyiin itu doa safar. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Jadi kita sudah bertawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya keputusannya kepada Allah, dan kita bergantung kepada Allah, dan kita bersandar kepada Allah, karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya dari kita kecuali atas izin Allah. Ada hadis yang lemah yang kami baca juga. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu kan waktu sailing ya, waktu apa namanya? Waktu berlayar gitu ya. Itu doa doa berlayar. Tapi sebagian ulama membolehkan itu dibaca untuk doa safar. Jadi meminta kepada Allah SWT supaya ini dikendalikan sama Allah. Allahumma hawin alaina safarana hadha wadfi anna bu'da. Ya Allah, lembutkan hati kami. Ya Allah, perjalanan yang panjang ini perpendek dan persingkat waktu ini. Itu kan indah ya, kalau mau difahami, dimaknai seperti itu. Terus ini lagi. Allahumma anta sahibu fisafari wal khalifatu fil ahli. Duhai Allah, jadilah teman seperjalananku, membersamai aku dalam ketakwaan gitu, dan kebaikan. Allahumma anta sahibu, engkau adalah sahabatku. Fisafar, dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahli, dan pengganti di rumah, di keluarga. Jadi orang rumah akan ngerasa tenang, akan enggak apa istilahnya, kalau anak-anak itu nggak mbok-mbok gitu, nggak kangen sama orang tua. Terus ada doa yang di kalangan para ulama yang kami baca juga. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair. Wahai Allah, mudahkan, jangan kau beri kesulitan, dan akhirkan dengan kebaikan. Terus terakhir kami doa, Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'abatil mandor wa su'il munqalab fil mali. Terus tiba-tiba meninggi tuh, wal ahli wal waladi. Jadi selesai nyanyian nyanyian safar kami, nyanyian doa safar kami itu eh, selesai di situ. Gitu. Nah itu kalau dimaknai satu-satu, sebetulnya ya nggak perlu ada kemarahan. Artinya gini, Bekasi itu isinya orang orang sabar semua. Kenapa? Sering macet. Orang Cibubur juga sama gitu. Itu karena sering macet jadi orang sabar. Nah, sampaikan kepada beliau, ini kayaknya kalau sering macet begini kita bisa sabar, kita bisa jadi orang surga gara-gara macet. Jadi jangan candaan-candaan yang sederhana begitu. Wah, ini kita bisa jadi calon surga nih kalau sabar nih. Sebentar dia ngomel-ngomel gitu. Seru. Gitu teh. Masya Allah. Sambil mendengarkan perkataan juga bisa, Ustaz, ya. Bisa. Sambil Sambil murojaah juga bisa. ujian. Masya Ini Allah. mumpung yang ikut santet nanti ini juz 30 nih, mulai dari anak tak boleh. Insya Allah. Insya Allah.
Dan ada kabar ini dari Babek tidak bisa menemani pagi ini karena berada di Korea, sedang Tayyib. Wah, Masya Allah. check in ke Korea di bandara apa namanya Tayyib. Korea, jadi nggak Tayyib. La mungkin ba'sa menemani. bih. La ba'sa bih. Masya Allah, tabarakallah. Masih ada pembahasan besok, insya Allah nih kita lanjutkan dulu. Insya Allah. Insya Kalau Allah, masih Baiti ada umur. Janati luar biasa nih, tema yang mudah-mudahan berinspirasi. Tadi 3 prinsip yang sudah dari Rasulullah harus diingat ya. Menjadi Barangkali. al-ma'ruf itu menjadi bagian yang harus tertanam dalam keluarga kita. Dan tadi tamam kesabaran tadi ternyata ya. Harus ada kesabaran dalam mengelola rumah tangga karena memang sabar menjadi salah satu pintu untuk membuka gerbang pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang, Ustaz. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha sabirin. Kemudian poster-poster banyak yang nyeleneh. Orang sabar pantatnya lebar katanya. Orang sabar jidatnya lebar katanya. Padahal sabar itu sebetulnya kalau kita perhatikan, sabar itu nggak berbatas. Kalau berbatas, maka batasnya adalah ketidaksabaran. Nah, ini jangan. Gitu. Allah. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Wakadzalik, yang barakallah. sudah menemani kita sejam lebih. Mudah-mudahan menjadi inspirasi di pagi hari ini dan Insyaallah. itu menjadi pembuka hikmah dan juga pembuka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Rabbi. Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan tentu jazakallahu khairan katsira kepada jamaah yang sudah bersamai kita tidak hanya dalam kajian ilmu dan juga dalam infak dan sedekahnya. Mudah-mudahan ini juga Allah balas dengan ahsanal jaza, dengan balasan terbaik. Dan ini bagian yang terus istiqomahkan dan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Nabi yang mulia adalah adwamu wa in qalla, yaitu keistiqomahan walaupun sedikit. Dan alhamdulillah kita rutin bermulazamah dengan para guru kita di pagi hari bersama Uda di pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan besok bersama Uda kembali, yaitu tentang surgaku, rumahku surgaku, baini jannati. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk ngajak saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya untuk gabung ikut kajian ilmu bersama para guru kita di MKI. Mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan untuk mereka dan juga pahala untuk kita. Alhamdulillah, hada nabiyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.